Reproduksi seluler. Sel merupakan salah satu unit dasar kehidupan yang susunannya secara struktural dan fungsional sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku dari masing-masing makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup tersusun atas sel yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Penemuan sel yang terjadi pada abad ke-19, sel diartikan hanya sebagai suatu benda yang hanya memiliki membran pembatas di bagian luarnya saja, dan hanya memiliki nukleoid yang berada di dalamnya dan juga memiliki suatu massa yang cukup besar yang disebut sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan yang mengelilingi nukleoid tersebut. Keberadaan sel ini membuat para peneliti melakukan penelitian dengan berbagai cara untuk mengetahui sel tersebut dengan sempurna. Sehingga peneliti dilakukan terus-menerus hingga para peneliti tersebut akhirnya menemukan struktur-struktur internal sel. Berbagai metode telah dilakukan oleh peneliti. Salah satunya ialah metode pewarnaan atau staining yang menghasilkan struktur organisasi sasea selektif. Salah satu ciri makhluk hidup adalah melakukan reproduksi yang bertujuan untuk menjaga kelestariannya di muka bumi. Pada individu tingkat tinggi, untuk terbentuknya individu baru diperlukan adanya pertemuan sel gamet jantan spermatozoa dan sel gamet betina oosit yang disebut dengan fertilasi. Biologi dan sel molekuler merupakan bidang ilmu yang terus-menerus berkembang. Ilmu ini bermanfaat hampir di semua bidang, baik dalam bidang medis untuk menangani kelainan-kelainan genetik dan penemuan obat-obat baru, pada bidang pertanian, peternakan, kehutanan untuk meningkatkan produk-produk baik tanaman maupun hewan unggul, serta di bidang lingkungan dalam hal mengatasi polutan dan perannya dalam kemajuan produksi pangan. Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, seluruh unit kegiatan manusia tidak terlepas dari analisis tingkat molekuler yang melibatkan asam nukleat atau DNA. Reproduksi pada tingkat seluler. Pembelahan sel pada organisme uniseluler terutama bertujuan untuk proses reproduksi, sedangkan pada organisme multiseluler, pembelahan sel berperan penting untuk proses pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh yang rusak. Proses pembelahan pada beberapa sel melibatkan 4 proses penting, yaitu 1. Mesti terdapat sinyal reproduksi. Sinyal reproduksi dapat berasal dari dalam atau luar sel yang mengawali tahapan pembelahan sel. 2. Replikasi DNA atau materi genetik dan komponen penting sel lainnya mesti berlangsung, sehingga masing-masing dua sel hasil pembelahan bersifat identik dan memiliki komponen seluler yang lengkap. 3. Sel mesti mendistribusikan DNA hasil replikasi pada masing-masing dua sel hasil pembelahan. Proses ini disebut segregasi. 4. Materi baru mesti ditambahkan pada membran sel dan dinding sel bagi organisme yang memiliki dinding sel untuk memisahkan dua sel hasil pembelahan. Proses pemisahan tersebut dinamakan sitokinesis. 4 proses penting pada tahapan pembelahan sel tersebut berlangsung dengan cara yang sedikit berbeda pada organisme prokariotik dan organisme eukariotik. Berikut akan diuraikan beberapa contoh pembelahan pada level seluler yang terdiri dari reproduksi pada prokariotik atau bakteri, tahapan siklus sel pada sel eukariotik, dan tahapan pembelahan meiosis pada proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Selanjutnya, ada reproduksi pada bakteri. Bakteri termasuk organisme uniseluler yang berarti tubuhnya hanya tersusun atas satu sel dengan ukuran mikroskopis. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, bakteri juga termasuk kelompok organisme prokariotik. Pada organisme uniseluler, pembelahan sel merupakan proses reproduksi satu organisme sel tunggal. Selama proses pembelahan, sel mengalami pertambahan ukuran, mereplikasi materi genetiknya, dan kemudian membelah menjadi dua sel. Proses tersebut dinamakan pembelahan biner, yaitu signal reproduksi, replikasi DNA, segregasi DNA, serta sitokinesis. Selanjutnya, pengertian sel somatis. Sel somatis adalah semua jenis sel biologis yang biasanya tipe sel tubuh reguler selain sel reproduksi, yang membentuk suatu organisme kecuali sel gamet organisme tersebut. Kata somatik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu soma yang berarti tubuh. Pada manusia, sel-sel seperti itu diploid dan bereproduksi menggunakan proses mitosis untuk membuat salinan diploid identik dari diri mereka sendiri ketika mereka membelah.
Jenis spesies lain mungkin memiliki sel somatik haploid, dan pada individu ini, semua sel tubuh hanya memiliki satu set kromosom. Ini dapat ditemukan pada semua spesies yang memiliki siklus hidup haplontik atau mengikuti pergantian siklus hidup generasi. Sel-sel somatik yang telah berdiferensiasi dapat menjadi neuron dewasa dalam sistem saraf, sel darah dalam sistem kardiovaskular, sel hati dalam sistem pencernaan, atau salah satu dari banyak jenis sel lain yang ditemukan di seluruh tubuh. Selanjutnya, karakteristik sel somatis. Semua sel somatis secara genetik sama, dengan anugerah genetik yang separuhnya berasal dari ibu dan separuh lainnya dari ayah, bersatu dalam pembuahan, meskipun faktanya sel-sel yang berbeda dari suatu organisme sangat berbeda, mengekspresikan gen yang berbeda seperti neuron dan sel usus. Sel somatik berbeda dari sel germinal, karena setiap sel germinal berbeda secara genetik melalui rekombinasi genetika selama meiosis. Diperkirakan satu hari setiap juta sperma memiliki lebih dari 95% kesamaan genetik satu sama lain. Secara teoritis dan teknis, individu yang secara genetik identik dengan yang lain dapat diperoleh dari sel somatik melalui cloning. Secara umum, sel somatik adalah sel yang memiliki susunan genetik lengkap, menjadi sel diploid yang dapat membentuk jaringan baru melalui pembelahan sel. Selanjutnya, sel somatik manusia. Sel somatik pada manusia bersifat diploid, yaitu memiliki 2 deret kromosom atau 2N, di mana N adalah jumlah jenis kromosom, khususnya 2N sama dengan 46 karena mengandung 23 jenis N kromosom, atau bernomor 1 sampai 22 ditambah gonad tipe X atau Y. 4 mitosis memastikan bahwa ketika sel somatik membelah menjadi 2 sel anak, setiap sel tetap 2N, yaitu terus memiliki 46 kromosom khas spesies manusia. Selanjutnya, ada pengertian sel kelamin atau gamet. Sel kelamin atau gamet adalah sel germinal jantan atau betina dewasa yang mampu menyatu dengan sel germinal lainnya untuk membentuk lawan jenis, membentuk zigot. Sedangkan sel gamet hampir semua organisme eukariotik multiseluler yang menjalani reproduksi seluler menggunakan gamet atau sel kelamin untuk menghasilkan keturunannya. Karena 2 orang tua diperlukan untuk menciptakan individu untuk generasi spesies berikutnya. Gamet biasanya adalah sel haploid. Dengan begitu, setiap orang dapat menyumbangkan setengah dari total DNA keturunannya. Pewarisan sifat. Pewarisan suatu sifat diawali oleh tahap pembagian materi genetik melalui pembagian kromosom melibatkan pembelahan meiosis yang terjadi pada gametogenesis. Gametogenesis terjadi sebagai tahapan awal membagi kromosom dan meneruskannya ke keturunan berikutnya. Adapun kromosom merupakan struktur padat yang terdiri dari protein dan DNA. Kromosom memiliki struktur unik sebagai bentuk pengemasan dari gen. Dengan kata lain, di dalam kromosom terdapat lokus-lokus gen, yaitu posisi dan letak suatu gen di dalam kromosom. Gen itu sendiri adalah rentangan DNA atau sekuens DNA yang menentukan suatu protein. Menurut dogma genetik bahwa one gen one polypeptide untuk suatu jenis kromosom dapat mengandung ribuan gen. Hubungan antara kromosom dan gen dapat dianalogikan sebagai hubungan antara sebuah tas dan buku-buku. Sebuah tas yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku. Hukum Mendel. Hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 terjadi setelah Mendel melakukan persilangan monohibrid. Persilangan yang dilakukan menggunakan kacang Ercis dengan suatu sifat yang berbeda. Salah satu sifat yang ditinjau adalah bentuk biji. Pada kacang Ercis terdapat sifat yang berlawanan untuk bentuk biji. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk kisut. Mula-mula Mendel membuat perkawinan untuk masing-masing bentuk biji hingga diperoleh galur murni. Langkah selanjutnya
Galur murni bulat disilangkan dengan galur murni keriput. Hasil persilangan diperoleh seluruh berbiji bulat. Kemudian sesama F1 disilangkan lagi, dihasilkan F2 dengan perbandingan antara berbiji bulat dan berbiji keriput sebanyak 3:1, munculnya sifat biji keriput pada F2, mengindikasikan terdapat faktor penentu, istilah Mendel untuk gen, keriput yang tidak nampak dimiliki induknya F1. Hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2, persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu jenis dengan memperhatikan dua sifat berbeda. Misalnya persilangan antara kacang ercis berbiji bulat kuning dominan dengan kacang ercis berbiji keriput hijau resesif. Kelainan genetik adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh kelainan satu atau lebih gen yang menyebabkan sebuah kondisi fenotip klinis. Penyebab penyakit genetik antara lain adalah karena ketidaknormalan jumlah kromosom, sindrom Down, sindrom Klinefelter, dan sindrom Turner. Itu adalah contoh penyakit yang disebabkan karena ketidaknormalan jumlah kromosom. Adapun mutasi gen yang berulang disebut dengan penyakit Huntington, gen yang rusak dan diturunkan oleh orang tuanya. Sindrom Down, sindrom Klinefelter, dan sindrom Turner merupakan kelainan kromosom klasik yang telah ditemukan pada akhir abad ke-19. Sitogenetika atau genetika sel berasal dari kata sitologi atau ilmu tentang sel dan genetika, sehingga sitogenetika dapat diibaratkan gabungan antara sitologi dan genetika. Ilmu pengetahuan genetika dasar mempelajari karakter atau sifat makhluk hidup secara kuantitatif maupun kualitatif, beserta pewarisannya. Oleh karena itu, ilmu sitogenetika dapat digunakan untuk mempelajari dan menganalisis pewarisan sifat pewarisan makhluk hidup dibawa oleh gen yang terdapat di dalam kromosom. Kelainan kromosom pada penderita menimbulkan variasi jumlah kromosom bila dibanding dengan orang normal yang mempunyai kariotip 46XX pada wanita atau 46XY pada pria. Pada penderita sindrom Down dengan trisomi 21 mempunyai kariotip 47XX plus 21 atau 47XY plus 21. Sindrom Klinefelter 47XXY. Hal tersebut dapat terjadi karena peristiwa non-disjunction, yaitu kegagalan sepasang kromosom untuk memisahkan selama meiosis, yang merupakan proses di mana sel telur dan sperma mereplikasi diri dan membagi. Berikut adalah tahapan-tahapan meiosis.